Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Saya Bapak Sekda, Pak Rektor, walaupun kami berbeda tapi ternyata memiliki perasaan yang sama. Tadi Pak Sekda mengatakan beliau merasa seperti penyamun di sarang perahu. Sedangkan saya dalam hati sebelum beliau mengatakan demikian merasa kami adalah kelompok minoritas di tengah mayoritas. Walaupun bahasa yang berbeda tapi satu perasaan. Rupanya begitulah perasaan orang-orang yang sedang berada ketika dia menjadi orang yang kerdil, yang kecil. Tapi begitu mendengar sambutan dari Ibu Profesor, kami merasa tenang dan nyaman. Kenapa? Karena yang mayoritas ini tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Justru kata beliau tadi kalimatnya, adanya musliman ini membantu muslimin. Itu kata kunci. Sekarang kalau kita lihat di tengah masyarakat, kalau ada ibu besok kebetulan hari Ahad, hari libur, coba tonton TV dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sediakan kertas dengan pena, catat iklan-iklan produk itu. Kira-kira lebih banyak untuk laki-laki atau untuk perempuan? Itu untuk pengakuan yang amat sangat tulus dan ikhlas. Ketika mendekati masa-masa musim-musim politik, kepala calon, kepala daerah, caleg, itu kira-kira dia lebih mau mendekati bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kenapa? Karena perempuan ini penentu luar biasa. Termasuk saya pribadi. Saya kalau yang di depan saya itu ada 100 bapak-bapak, saya tidak merasa begitu bahagia. Kenapa? Karena di antara yang 100 itu yang benar-benar fokus mendengar hanya tinggal 50. Dari yang 50 itu yang betul-betul mengingat isi ceramah tinggal 25. Dari yang 25 itu yang berani ngomong sampai ke rumah tinggal 10. Dan dari yang 10 itu didengar oleh istrinya cuma 5. Tapi kalau saya berbicara kepada 100 perempuan, maka yang 100 itu akan pulang ke rumah, dia akan bercerita kepada suaminya menjadi 200. Dan ketika suaminya itu bercerita, lalu kemudian ibu itu bercerita kepada anaknya menjadi 300. Lalu kemudian bercerita kepada menantunya menjadi 400. Lalu bercerita kepada cucunya menjadi 450 dan sebagainya belum punya. Artinya apa? Perempuan punya pengaruh yang luar biasa. Jadi ketika saya berfoto dengan anak saya yang beberapa hari ini diposting di Instagram, kalau ibu belum tahu berarti belum follow, coba follow Ustaz Abdul Somad Official. Mereka banyak sekali komen di bawah, seperti ibunya, seperti ibunya, seperti ibunya, seperti ibunya. Saya hampir tidak menemukan seolah-olah anak saya itu hanya fotokopi ibunya. Lalu kemudian ada beberapa tamu yang langsung datang, saya tanya, apa betul anak saya ini tidak mirip dengan saya? Ada mirip dengan Ustaz. Apanya? Saya bilang, kulitnya yang hitam. Artinya memang pengaruh perempuan itu amat sangat kuat. Termasuk dalam diri saya pribadi. Saya kenapa ngobrol dengan ibu-ibu itu, saya tidak merasa canggung, saya tidak merasa menceramahi, saya tidak merasa menggurui. Kenapa? Karena dulu kalau saya sholat Jumat, pulang sholat Jumat itu dipanggil sama mama, sini. Apa cerita khotibnya? Kata khotib itu mesti begini, 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 begini. Jadi saya sekarang ini tidak merasa menggurui ibu-ibu, saya sedang bercerita dengan ibu saya. Komunikasi saya tidak komunikasi menggurui orang, menyuruh orang, memerintahkan orang, tapi lebih pada komunikasi yang dialogis, berbicara, bercerita. Perempuan hari ini pengaruhnya luar biasa. Yang ditakuti orang sekarang bukan teroris, yang ditakuti orang sekarang bukan radikalis, yang ditakuti orang sekarang yang paling mengerikan adalah grup WhatsApp mama. Ini mama ini kalau dibiarkan tanpa kendali, dia akan menjadi bebas liar luar biasa.
Maka alhamdulillah ternyata memang matahari itu terbit dari timur dan dari wilayah tengah bagian timur Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Belum. Insya Allah ini akan menjalar sampai ke wilayah barat Indonesia, menjadi inspirasi. Maka cerita hari ini Abdul Somad menghadiri pengukuhan paguyuban muslimah Nusa Tenggara Barat periode 2022-2025. Inspirasinya tepat pada tanggal 1 Muharram. Nanti begitu ada pengukuhan di seluruh kabupaten kota provinsi Indonesia, yang mendapatkan pahala pertama adalah paguyuban muslimah. Islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'di, orang yang melakukan setelah itu terus menerus, maka inilah yang disebut dengan pahala jariah yang tidak putus sampai kematian kita. Saya sebagai ustaz, sebagai penceramah, sebagai dai mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa kepada paguyuban muslimah yang ada di Nusa Tenggara Barat, karena sudah menginisiasi, menginspirasi sehingga komunitas perempuan dari berbagai ormas ini bisa menyatu dalam sebuah bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Al-mu'minun, perempuan disebut wal mu'minat. Biasanya kalau disebut laki-laki masuk perempuan di dalam. Kalau disebutkan perempuan berarti ada penekanan. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana dengan perbuatan baik? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, dengan syarat wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik-baik. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, apa kata beliau? Aku wasiatkan kepada kamu menjaga perempuan. Maka muncullah ucapan, bukan hadis Nabi, ungkapan para ulama ahli hikmah, an-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Idza sholahatul bilad, kalau perempuannya baik, negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadatul bilad, kalau negeri ini rusak, rusaknya itu berawal dari kerusakan perempuan. Saya yakin dan percaya Nusa Tenggara Barat akan tetap menjadi negeri kebanggaan kaum muslimin dengan jumlah masjidnya 10.000 kurang 4. Ustaz kok bisa tahu data dari mana? Dari Pak Sekjen. Dengan masjid yang begitu banyak, dengan majelis taklim yang luar biasa, dengan para penghafal Quran, dengan prestasi bank syariah pertama, kalau perempuannya tidak terjaga, terpelihara dengan baik, musibah besar sedang terjadi. Karena di rumah tangga, memang betul di rumah tangga itu yang berkuasa laki-laki, tapi yang berkuasa itu ada yang ditakutinya, perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan memegang peranan dari A sampai Z. Maka di dalam hadis pun ada seorang perempuan bernama Aisyah Ummul Mukminin. Beliau minta satu majelis khusus untuk Rasulullah karena mereka malu kalau ada laki-laki. Mereka bertanya dengan berbagai macam pertanyaan. Maka dipuji Nabi SAW, ni'matin nisa, nisaul ansar, perempuan yang paling baik adalah perempuan Ansar dari kota Madinah. La yastahyayna ayyatafaqahna fid din, karena mereka tidak malu mendalami agama. Mudah-mudahan dengan adanya paguyuban muslimah Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih banyak lagi program-program keumatan, program-program keperempuanan, sehingga tujuannya nanti tidak lain tidak bukan adalah satu perempuan yang baik akan pulang ke rumahnya, mempengaruhinya suaminya menjadi baik, lalu kemudian mempengaruhi anak-anaknya jadi baik. Maka menurut teori sosiologi, kalau sudah personal baik ketemu dengan personal baik, menjadi keluarga kecil yang baik, maka negeri ini akan menjadi baik. Baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Kalau kita ketemu dengan seorang anak perempuan, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, lipstiknya 2 inci, matanya sebelah biru sebelah hijau,
kuteknya panjang, kuku hitam, maka sesungguhnya di rumahnya ada guru yang luar biasa. Guru itu bernama ibu. Kalau kita ketemu dengan seorang anak perempuan masih kecil, masih TK, jilbabnya panjang, bajunya panjang, ketika disuruh ngaji, baca Quran nak, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Sesungguhnya dia juga punya guru yang luar biasa di rumah. Guru itu bernama ibu. Maka disebutlah sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu. Kenapa Ustaz dari tadi melihat ke sana? Saya melihat, kenapa tidak ada tulisan 2 menit muncul? Itu yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Masya Allah, itu yang hebatnya perempuan. Memang bersama kita ada laki-laki yang luar biasa. Ada Bapak Sekda. Puncak dari pengabdian ASN karir jalur tertinggi adalah Sekda. Rektor di kampus dari mulai kajur, dekan sampai puncaknya adalah rektor. Dan mereka adalah laki-laki yang berprestasi. Tapi jangan lupa, belum. Mereka laki-laki berprestasi, tapi mereka berdua ini dilahirkan oleh perempuan. Perempuan. Dan kenapa Pak Sekda bisa begitu menyampaikan dengan tenang? Lalu kemudian Pak Sekda sempat pula mendendangkan satu dari sekian bait syair yang walaupun saya tidak paham tapi menyentuh hati saya. Dan ternyata maknanya juga dalam, luar biasa. Kenapa beliau bisa begitu tenang? Karena pasti di balik laki-laki yang hebat ini ada perempuan yang luar biasa. Saya pagi tadi di Bima, kemarin di Donggo, ini kemudian keliling, dan ini adalah tempat yang lupa hari keberapa saking banyaknya. Kenapa saya bisa menyampaikan dengan tenang? Karena tidak datang WhatsApp macam-macam dari rumah. Coba kalau ada WhatsApp macam-macam dari rumah, ini pampers anak gimana, ini listrik belum ini. Mungkin saya ceramah, ada bermasalah pampers pada saat sekarang ini. Itulah pentingnya perempuan-perempuan yang luar biasa. Ada seorang sahabat Nabi, ketika dia sedang pergi dalam suatu perjalanan panjang, di saat itu rupanya malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anaknya meninggal dunia di rumah. Dia pulang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia dapati istrinya tidak ada yang berubah seperti biasa. Makanan disuguhkan. Setelah dia mandi bersih-bersih, dia makan. Dia tanya, mana anak kita? Si istrinya menjawab, anak kita tidur lebih lelap daripada biasa. Begitu tahannya dia menahan air matanya, emosinya demi ketenangan suaminya. Lalu kemudian setelah suaminya makan, tenang, barulah dia bercerita, anak kita sudah meninggal dunia. Begitu tangguhnya seorang perempuan. Lalu kemudian peristiwa terjadi di Palestina. Ada seorang perempuan, 4 anaknya, keempat-empatnya mati syahid. Lalu kemudian dia menangis. Datanglah tetangganya menasihati, mesti sabar, ini takdir Allah SWT, ibu mesti bersabar, ini kemuliaan dari Allah. Apa kata dia? Jangan ajarkan aku tentang kesabaran. Lalu kenapa menangis? Aku menangis bukan karena kematian anakku. Aku menangis kenapa aku cuma melahirkan 4 orang mati syahid. Kenapa tidak lebih banyak daripada itu? Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, buah hati pelayan jiwa. Ketika saya lulus berangkat ke Mesir, teman saya tidak berangkat karena tidak diberikan izin oleh ibunya. Ibu saya mengatakan, pergilah nak kau sejauh mata memandang. Walaupun anakku cuma 2, insya Allah kau akan dikenang, kau akan menjadi guru agama, kau akan menjadi amal jariah baik itu. Setelah saya 2017 baru mendaftar S3 ke Sudan, saya ngomong ke beliau, "Ma, umur sudah 70 tahun. Sekarang aku mendaftar S3 ke Sudan. Nanti kalau aku berangkat ke sana setahun gak pulang gimana? Saya mau ngetes dia." Apa kata dia?
masalah mati dimanapun mati. Di rumah ini sendirian aku siap pergi selesaikan doktormu, nanti kau pulang aku lebih senang daripada engkau tidak melanjutkan pendidikan. Jadi motivasi dari orang tua, dari seorang ibu, perempuan adalah ibu, perempuan adalah istri, perempuan adalah adik, perempuan adalah kakak, perempuan adalah anak perempuan. Kalau kita menyikapi perempuan demikian, insya Allah akan selamat negeri. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu-satu sampai asal maghrib tiba. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya ucapkan selamat atas pengukuhan Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat periode 2022-2025 bertepatan pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 yang bertepatan dengan hari mulia 1 Muharram 1444 Hijrah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.